akan diperiksa oleh Nabi Muhammad. Jika dahulu Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, Nabi diusir, tapi di akhir zaman banyak umat di akhir zaman yang membuka pikulan dosa, melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu kita menyatakan sebagai umat Rasulullah, berkaca di hadapan, kaca diri kita di hadapan Allah, bagaimana, sudah baik apa belum? Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan umat. Tangan terbuka lebar untuk memeluk umat Rasulullah. Ayah Mengkasimal Alqad MC. Dan telah sampailah kita pada acara puncak pada malam hari ini, yakni Maido Hasanah beserta pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Rifki Ali Trus dari Kuningan. Wa ala fadilatihi falyatawaddal maskura. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Aliyah syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh panitia penyelenggara Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, dan insyaallah lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di depan kita, mata yang memandang darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan para habaib yang hadir dalam tempat ini, wabil khusus Al-Habib Idrus Al-Bahar, Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan hidupnya dunia wal akhirah. Hari ini kita berkumpul dengan darah daging Rasulullah, mudah-mudahan di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita bersama datuk-datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah
Di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita dan Allah selamatkan kita dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk yang dalam diri yang ketidakbaikan. Allah kumpulkan kita di majlis ini semata Allah selamatkan kita, Allah curahkan rahmat kepada kita. Dan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan sebagaimana kita seorang pendosa kecuali ungkapan syukur. Alhamdulillah. Syukur atas apa Habib? Atas Allah menyelamatkan kita. Kemarin malam kita ngapain nih jam-jam segini? Ada yang main gaple, ada catur-catur, yang ngisi slot, ada ngisi slot. Kerabat imah ahli sorga, Pekalongan ahli surga, insya Allah. Kumpul di tempat ini kita semua membawa cinta, betul? Betul. Nggak mungkin kita kumpul di sini cuman karena ada sesuatunya, kecuali dikumpulkan karena cinta. Di dalam salah satu syair dikatakan, fasyaribul hamar yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum arak, mabuk, setelah dia mabuk dia akan sadar. Setelah dia sadar dia lupa apa yang dia perbuat. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Orang yang udah mabuk karena cinta, sepanjang umurnya mabuk dan gak akan pernah sadar. Kalau kata orang kerapiak, love is blind. Ngerti nggak? Gak ngerti nggak? Sama, saya juga enggak. Cinta itu membutakan akal. Cinta itu tidak akan membuat sesuatu orang selalu dalam keadaan sadar. Cinta itu membawa seseorang di dalam khayalan yang tertinggi sampai dia lupa dengan keburukannya, dia lupa dengan segala kekurangannya. Cinta menutupi dari segala kejelekan dan kekurangan, yang ada hanya keindahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh boleh nggak? Ada contoh boleh nggak? Habib, minta maaf Habib ya. Contoh, cinta membutakan mata, yang ada perasaan hanya bisa memandang seseorang keadaannya pasti sempurna. Ada orang gembrot, maaf, gembrot, tahu gembrot? Beda. Kalau di sini orangnya gemuk, gemuk sama gembrot beda. Gembrot duduk susah, bangun susah. Paham ya? Cinta berubah bahasanya. Gak akan dia panggil di gembrot, gak akan. Kata cinta apa? Semok, montok, gemoy. Betul nggak? Sesuatu yang dilihat orang lain seperti itu, cinta nggak jawab seperti itu. Menutupi sesuatu kejelekan menjadi keindahan. Yang kedua, ada orang mancung. Ada orang, loh kan yang ngomong pesek siapa? Nanti saya lagi yang dibilang ngehina pribumi. Ada orang, jangan dikata pesek. Cinta merubah, bahasanya aja dikemas jadi indah. Mancung yang tertunda. Ini lebih sopan.
Karena indahnya itu menutupi sesuatu kekurangan hilang. Kenapa? Yang ada cuman setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Ini kita masih ngebahas cinta kurang lebih 3 jam. Bahas maulid 4 jam. Berarti kurang lebih 7 jam. Ya insya Allah jam 5 selesailah. Setuju? Sanggup? Saya mah enggak. Kesian Habib Idrus, yang lain-lainnya kesian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang namanya cinta, Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam salah satu pasal di dalam rawinya mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang dipanggil hati, kenapa bukan akal? Karena perayaan maulid tidak dapat diyakini dengan akal kecuali hati adanya tempatnya iman. Orang yang merayakan maulid pasti merayakan karena penuh keimanan dan ditutupi balutan cinta. Betul apa enggak? Bib, emang maulid ini sebagian dari iman? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kita disuruh gembira. Nabi suruh sampaikan kepada hamba gol, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini jelas Allah memerintahkan, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat. Itu anugerah rahmat, hubungannya sama maulid apa? Ya sekarang kita pikir aja, rahmat Allah itu apa? Kasih sayang Allah itu apa? Dengan bersambung dengan ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang. Berarti rahmatnya Allah siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai sini? Kalau sudah faham saya tutup sama doa. Sudah faham belum? Emang nggak dengar dari tadi saya ngomong? Ini kalau serius-serius ini bahaya, karena generasi mecin udah masuk ke daerah Kerapia kayaknya. Kalau masak pakai Masako, kalau masak pakai Royco, ya begitu ya Bu ya? Ya Bu ya? Pantesan orang sekarang kalau mikir tuh agak lama, gara-gara ibu emang. Pantesan di neraka paling banyak perempuan. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Nabi pulang Isra wal Mi'raj 3 hari nggak makan. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu seperti ini? Gak makan selama 3 hari. Ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka. Di neraka paling banyak. Ya rasah loh. Di surga banyak laki apa perempuan? Laki-laki. Laki paling banyak. Kenapa? Tuh lihat muka-muka teraniaya. Betul kan? Di rumah penuh dengan tekanan ya. Ini acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tanya, siapa peraya yang merayakan pertama kali maulid Nabi Muhammad SAW? Ini jelas lagi. Ini ketua panitianya siapa? Mana ketua panitia? Siapa? Namanya siapa? Qayyum. Kepanjangannya ya Hayyu. Oh gitu. Insya Allah. Mas Qayyum, ketua panitia, betul? Nabi terlahir ke dunia atas izin siapa? Yang merayakan maulid pertama kali Allah. Yakin apa enggak? Di dalam rawi Ad-Diba juga dijelaskan, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyara. Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya
cahaya yang selama ini terjaga, cahaya yang selama ini tersimpan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Malam ini akan aku keluarkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang Kerapiak bikin maulid ini mencontohkan sebagaimana Allah merayakan dan memuliakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Ada yang ngomong, ngapain bikin maulid mah, buang-buang duit. Ada yang ngomong begitu mah. Mau ngapain bikin maulid, capek, lapar, keringetan. Nih ngebahasnya pakai dalil apa pakai emosi? Jawabnya enaknya. Kalau orang Kerapiak nggak pantas pakai dalil, enakan emosi aja biar cepet gitu mas. Betul nggak? Kalau orang Jakarta bilang, lah duit gua, yang capek, yang keringetan, yang kelaparan, ngapa lu yang repot? Betul nggak? Tapi di sini kan nggak bisa kita bilang begitu. Allah memuliakan, Allah mengagungkan karena Allah lebih dulu mempersiapkan semua tatkala Nabi dilahirkan. Tenda nyewa nggak nih? Sound system nyewa nggak? Bikin baleho bayar, nyewa bayar. Baleho emang habis itu dibalikin lagi kan bayar. Betul nggak? Blower nyewa nggak? Nyewa. Ternyata saat Rasulullah dilahirkan ke dunia, Allah susun kepanitiaan, bukan Mas Koyum. Yang punya acara Allah, ketua panitia malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ada jamaahnya, ada penghuni langit dan bumi untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan segini orangnya. Di dalam riwayat dikatakan saat Nabi terlahir ke dunia, bumi ini sunyi, senyap, angin aja nggak berhembus. Kenapa? Tidak ada selah udara masuk karena bumi dipenuhi dengan malaikat-malaikatnya Allah. Bisa kebayang kita kalau model-model Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi Muhammad manusia yang hidupnya seakan-akan mesen kepada Allah. Kalau kita lahir ke dunia gak pernah mesen, kadang belum waktunya udah lahir. Betul nggak? Kadang belum waktunya dipaksa lahir, sesar. Betul? Nabi enggak. Nabi manusia yang mulia, Nabi sesosok manusia yang diagungkan dengan yang maha agung. Nggak ada kemuliaan manusia kecuali kemuliaan ditempelkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang kepada saya, Bib, Nabi Muhammad tuh manusia biasa, gak usah kita terlalu memuliakan dan mengagungkan, kesannya kita mentuhankan Nabi. Saya jawab, Nabi Muhammad manusia biasa. Salah. Nabi Muhammad manusia betul, tapi biasanya dibuang. Nabi Muhammad manusia, kita kan ada di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan cuma sampai situ, bacanya panjangin. Beban umat dipikul sama Nabi dengan penuh kasih sayang. Kalau ukuran kita, beban rumah tangga aja udah puyeng. Betul apa enggak? Apalagi mau sekampung Pak Lurah. Pak Lurah datang nih ada. Pak Lurah, saya mau tanya, Pak Lurah setiap hari mikinin rakyat Kerapiak nggak? Orang saya nanya Pak Lurah, puyeng nggak Pak Lurah? Puyeng nggak? Daripada jadi lurah mah mendingan jadi khotib. Ketemu jamaah cuman hari Jumat, lebihnya nggak ada ketemu lagi. Itu enaknya. Pak Lurahnya aja beban mikirin rakyat Kerapiak. Gimana Nabi setiap
Dari mulai zaman Nabi dilahirkan, Nabi punya umat sampai yaumil kiamah, bebannya dipikul Nabi. Nabinya udah nggak ada Habib, nabinya udah meninggal dunia, tapi sampai yaumil kiamah semua dititipkan kepada Allah, umatnya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita meninggal dunia, apa yang kita titipin? Utang. Betul? Anak durhaka, istri galak, kalau ngomong tolak pinggang sama suami. Betul? Di sini ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Kalau ngomong sama suami melatat melotot matanya. Ada yang begitu? Colok matanya. Nabi nitipin kita ilmu banyak. Nabi memberikan kehidupan kita ini lebih mapan daripada zaman-zaman dahulu. Nabi pernah nggak makan 3 hari. Nabi sampai diganjal perutnya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai tidak makan selama 3 hari? Kenapa nggak bicara kepada kami? Kenapa tidak meminta sesuatu kepada kami? Ya Umar, jika aku ingin sesuatu, aku minta kepada Allah. Tapi aku ingin merasakan bagaimana saat umatku kelaparan di akhir zaman, aku dapat merasakan kelaparan umatku, kata Nabi. Kita sampai 3 hari nggak pernah kelaparan. Alhamdulillah. Corona berapa tahun? Berapa tahun? Masuk nggak ke kerapiak? Saya mau tanya, yang punya usaha bangkrut, betul? Yang kerja di PHK, betul? Hubungan suami istri sebelum corona langgeng, begitu masuk suami istri, ini nggak bisa ditutupin. Kenapa ulah perempuan yang banyak menggugat suaminya? Karena perempuan itu diisi kepalanya itu cuman, bukan saya loh Bu yang ngomong, no. Tapi nggak apa-apa Bu, pertahankan, pertahankan. Kenapa perempuan doyan banget sama duit? Karena pixinya aja udah 125, eyeliner 220, blush on 1 set 60 warna, sekarang keluar 820 Pak. Skincare 1,7. Wajar kalau perempuan pakai duit. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal Pak. Paham ya Pak ya? Pertahanin Bu, pertahanin. Biarin aja. Ntar juga habis ini dibanting-banting perempuannya. Coba kita lihat. Nabi ninggalin ilmu banyak. Di dalam rumah tangga ada nggak ilmu yang Nabi kasih? Cara mendidik anak ada nggak ilmunya yang Nabi kasih? Cara bertetangga yang baik ada nggak ilmunya? Ada. Semua Nabi titipkan. Ini adalah warisan Nabi. Semua yang Nabi berikan kepada kita, dari mulai A sampai Z, semuanya manfaat. Tapi kita dilahirkan ke dunia, satu pun tidak ada manfaat buat Nabi Muhammad SAW. Terus kita mau dibilang sama, Nabi Muhammad sama sama kita. Dari mana samanya? Nabi punya waktu 24 jam, betul? Kita punya waktu berapa jam? Sama 24 jam. 23 jam Nabi pakai ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi. Makan, ngobrol, silaturahmi, ziarah, datang jengukin orang sakit. Ini Nabi. Dan 1 jam itu dihitung ibadah di hadapan Allah. 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Ada yang di sini sholatnya khusyuk ada? Nggak terima saya bilang 23 jam kita maksiat kepada Allah. 1 jam terus kita maksiat kepada Allah, terus kita nggak terima. Maaf, beribu-ribu maaf. Ibadahnya kita nggak seberapa dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Sampai ada yang menyatakan Allah ini Ghafurur Rahim, Allah ini Maha Pengampun, Allah ini betul sayang sama umatnya Nabi. Tapi kita sebagai umat gak ada otaknya. Jujur kita ngomong apa adanya. Tapi di dalam sholat sehari semalam berapa kali? Berapa waktu? 5. Kerapiak 5. Hah? Bukan 2, bukan? Bukan 2. Biasanya kan yang didengar maghrib sama isya doang.
Subuh kemana? Duhur lagi sibuk nyari duit. Asar lagi di jalan, budek nggak kedengeran. Yang didengarnya apa? Itu juga pura-pura nggak dengar maghrib sama isya. Maaf, di dalam waktu salat kita sudah mengikrarkan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, semua kehidupanku aku serahkan kepadamu ya Allah. Sudah dilaksanakan apa belum? Udah apa belum? Begitu Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kunci ketinggalan di motor kita ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Ini yang kira-kira salatnya begini manfaat nggak tuh buat kita? La ilaha illallah. Nabi ngasih manfaat besar kepada kita. Dan Nabi tahu umatnya ini nggak secerdas orang-orang dulu. Di dalam ibadah kita nih manusia yang paling bodoh. Alhamdulillah di dalam salat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau salat wajib cuman sekedar rukun, sunnah Nabi tidak ada di dalamnya, yakin saya salat kita nggak akan pernah diterima oleh Allah. Tapi ini karena ada tertempel sesuatu yang ditempel oleh Nabi, pasti manfaat salat kita, insya Allah. Nah sekarang bagaimana kita memberikan kebaikan kepada Nabi? Perayaan Maulid ini adalah satu bentuk kepedulian kita dengan meyakinkan diri kita untuk dikenal daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Nabi sayang sama kita belum kita diciptain, Nabi udah sayang sama kita. Kita kan baru-baru ini. Ini orang banyak yang masih bermaksiat. Banyak orang yang masih minum minuman khamar, banyak orang yang masih main judi. Kenapa mereka melakukan? Karena mereka di dalam hatinya tidak terdapat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini banyak hidup kita yang nggak manfaat. Begitu saya ditanya manusia biasa Nabi Muhammad, saya bilang bukan. Nabi Muhammad itu manusia yang luar biasa. Salah Bapak kalau bilang Nabi Muhammad itu biasa. Salah. Nabi Muhammad manusia, betul, kita manusia, kita diciptakan 24 jam gak manfaat, 24 jam Nabi manfaat. Yang kedua, Nabi SAW manfaatnya besar. Nabi kalau mengeludah ngedehem. Sahabat Nabi tangan berebut, ada di depan Nabi, tangan yang pertama datang, ludahnya masuk ke tangan sahabat. Ditaruh, diusap, disapu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apa katanya? Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah. Mau disamain sama ludah kita? Siapa yang mau nangkep ludah kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kalau mau zuhur tidur 20 menit sampai 30 menit. Tangannya dijadiin bantal, madepnya ke kiblat. Ini sunnah nih, kalau kita mau zuhur tuh tidur dulu sebentar. Kalau kita kan nggak tidur harus 2 jam kalau siang. Ini Nabi tidur 20 menit ngilangin lelah. Tidur madep kiblat. Arab panas, keringetan. Jubah Nabi terbuka. Keringat Nabi netes. Dia ambil botol sama sepupu Nabi. Ditetesannya itu dimasukin ke dalam botol. Begitu Nabi bangun, diambil botolnya, ditanya, wahai saudaraku, ini apa? Keringatmu ya Rasulullah. Buat apa? Buat aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Minyak wangi, keringat Nabi jadi minyak wangi. Nah keringat elu. Di mana letak samanya kita sama Nabi? Gak ada sama-samanya. Yang keempat, Nabi terima kalau kita punya anak namanya, itu udah pasti. Ini yang bikin kita beda dengan Rasulullah. Kalau mau diukur perbedaan-perbedaan banyak luar biasa. Tapi dengan pembuktian cinta ini, insya Allah Allah tetapkan iman kita dan dipenuhi hati kita dengan nama Sayyidina Muhammad SAW.
Sungguh beruntung seseorang yang di dalam hatinya terdapat nama Nabi Muhammad. Sungguh sangat mulia seseorang yang tertempel dengan ilmu Nabi Muhammad. Seseorang akan menjadi agung, akan terhormat apabila dia tertempel dengan Nabi Muhammad. Dan apabila mereka bersambung dengan Nabi, semua akan menjadi mulia. Maaf, ada para alim ulama? Ada enggak? Ada para kiai? Ada para pengajar? Ada? Mereka dihormati, mereka dimuliakan, mereka diagungkan, dicium tangannya, dihormati, disediakan. Karena apa? Bukan karena dirinya, kecuali karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena ilmu Nabi, maaf, saya Rifki nih, turun di Arak, saya kaget tadi. Ini ada apaan nih, rame banget. Begitu saya turun, ada arak-arakan. Orang ngelihat saya kan normal, nggak gila. Satu syaraf saya dicabut oleh Allah, gila. Besok saya datang ke Kerapiak, ada yang mau arak saya. Gak bakal ada, ngapain orang gila kok diarak. Betul apa enggak? Oh, jahat lu ternyata ya. Ini manusia. Nabi Muhammad ini sangat mulia dan mengagungkan umatnya, diagungin, dimuliakan. Ummatu khairul umam. Sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, wallahi, demi Allah, rugi seseorang yang di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau mau ngomong sejarah Nabi, saya lagi mikir aja nih, air mata udah ngembeng. Nabi Muhammad makan, lagi nikmat makan, turun ayat hal hataka hadithul ghasyiyah, turun nasinya, dipikirin sama Nabi, gak jadi makan, nangis Nabi sampai pingsan. Diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, siksaannya begitu amat pedih. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu diceritakan tentang neraka jahanam, malaikat Jibril gak berani untuk menceritakan. Lanjutkan wahai Jibril, lanjutkan, aku ingin mendengar. Ceritakan, neraka jahanam ini Allah ciptakan untuk siapa? Allah mengizinkan malaikat Jibril untuk menceritakan kepada Nabi. Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, neraka jahanam Allah ciptakan untuk umatmu, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pingsan Nabi, nangis Rasulullah, gak mau keluar kamar. Setiap hari hanya menangis dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni umat Muhammad. Dan di dalam setiap doa, ya Allah, kumpulkan Muhammad dengan umat di dalam surga. Tidakkah kita malu ayuhal hadirun? Hari ini kita berkumpul, duduk dengan khusyuk mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan cinta kita ini sempurna di hadapan Nabi. Keluar dari tempat ini, apa yang kita lakukan yang semuanya akan membuat malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun, wallahi kita malam ini ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah undangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama terdahulu, ahli Kerapiak, mereka orang-orang saleh, mereka orang yang alim. Dengan zakatnya mereka beramal, dengan sedekahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan istikharahnya, dengan setiap tingkah laku ibadah dia ke hadapan Allah, tatkala di yaumil qiyamah akan bangga membawa pikulan amaliyahnya dan tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diperiksa oleh Nabi, saat dipanggil oleh Allah, Nabi akan mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Bangga Nabi memperkenalkan umat yang penuh dengan amaliyah kebaikan di hadapan Allah.
Bagaimana nasib kita ayuhal hadirun, yang setiap hari selalu berbuat dosa. Dengan bangga kita membawa pikulan-pikulan dosa ke hadapan Allah, yang nantinya akan diperiksa oleh Nabi Muhammad. Jika dahulu Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, Nabi diusir, tapi di akhir zaman banyak umat di akhir zaman yang membuka pikulan dosa, melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu kita menyatakan sebagai umat Rasulullah, berkaca di hadapan, kaca diri kita di hadapan Allah, bagaimana, sudah baik apa belum? Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan umat. Tangan terbuka lebar untuk memeluk umat Rasulullah. Tatkala kita ingin masuk ke dalam syurga, Nabi tidak akan pernah mau masuk ke dalam syurga sebelum umatnya semua masuk ke dalam syurganya Allah. Jika satu tertinggal di dalam api neraka Jahannam, Nabi Muhammad akan izin kepada Allah, ya Allah, izinkan Muhammad mencari umat Muhammad di dalam neraka. Ridhakah kita melihat Nabi melangkahkan kaki ke dalam neraka untuk mencari kita yang penuh dengan dosa? Sedangkan Nabi memberikan manfaat banyak di dunia ini. Tidak perlu banyak-banyak. Kita bukan orang yang ahli ibadah, kita bukan orang yang ahli puasa, tapi ingat, jaga hati kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Siti Fatimah melihat keadaan ayahanda dalam keadaan sakratul maut. Seorang wanita yang sudah dipastikan akan masuk ke dalam syurganya Allah, saat melihat ayahnya dalam keadaan sakratul maut, menangis Siti Fatimah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah Rasulku, sebentar lagi engkau akan berpisah denganku. Ya Fatimah, setelah wafatnya aku, engkau yang akan kembali kepada Allah. Gembira Siti Fatimah, dan namun makin terus menangis. Ya Fatimah, bukankah itu kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira untukku. Lalu apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, yang namamu berdampingan dengan nama Allah. Tempatmu pasti akan berdekatan dengan Allah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta syafaat kepada Allah agar dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah, pahala jauh lebih berat daripada dosanya. Setelah timbangan amal baik, amal buruk kami lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di sirat, di jembatan yang sangat-sangat ditakuti. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam api neraka Jahannam. Jembatan kami lewati, sirat kami lewati, kami lalui, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Muhammad sedang menunggu semua umat masuk ke dalam surga. Jika satu belum masuk ke dalam surga, maka Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh, banyak orang-orang yang mencintaimu ya Rasulullah. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai di Telaga Al-Kautsar. Jumpai aku di Telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman dari tanganku untuk seluruh umatku. Ini yang difikirkan sama Nabi adalah umat, bukan keluarga, bukan saudara, bukan anak, bukan istri, hanyalah umat kita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, jika kalian
ingin cari tempat yang tobat kalian diterima oleh Allah, maka datanglah ke majlis maulid. Ini tempat adalah tempat yang dimana taubat kita akan diterima oleh Allah, taubat yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Jika kalian meminta doa agar dikabulkan, datanglah ke majlis maulid, maka doa tersebut pasti akan langsung diaminkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, sehingga doa tersebut manfaat untuk kita. Maka di malam ini mari sama-sama kita mengangkat dua belah tangan dengan menyebut nama Allah. Kita panggil nama Allah agar Allah memandang hati kita yang hati keruh menjadi bersinar karena kecintaan Sayyidina Muhammad. Karena di dalam hati kita di malam ini penuh kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Rabb. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu. Betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Rabb, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak mampu menyebut namamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Ya Rabbi, sadar diri ini banyak melupakanmu, sadar diri ini banyak lalai di hadapanmu. Meski kami lalai, kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami. Meski kami banyak melupakanmu, kau tak pernah melupakan memberikan kebahagiaan pada kami. Ya Rabbi, kami menengadahkan tangan di malam ini di hadapanmu. Malu diri ini menengadahkan tangan di hadapanmu, berasa tidak pantas tangan ini memohon, meminta kepadamu. Kepada siapa kami harus meminta selain kepadamu? Kepada siapa kami berharap selain kepadamu ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lama mata ini tidak mengeluarkan air mata di hadapanmu. Ya Allah, jadikan air mata yang keluar di malam ini air mata pensaksian, bukti taubat kami kepadamu ya Allah. Jika kau haruskan kami masuk ke dalam neraka,
Jadikan air mata ini sebagai pemadam api neraka-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Dengarkan panggilan kami ini ya Allah. Bukankah Kau maha pengasih? Bukankah Kau maha penyayang ya Rabb? Bukankah Kau maha mendengar? Bukankah Kau maha melihat? Pandang kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Dengarkan rintihan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan Engkau terima ya Allah? Izinkan di malam ini kami menengadahkan tangan berdoa untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Izinkan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Jangan Kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka dapat mudah beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kedua orang tua kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni segala kelalaian kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kedua orang tua kami ya Allah. Begitupun kami terhadap kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami terhadap ayahanda kami. Tidak pernah kami menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Sedangkan diri ini tidak jarang mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami sebagai anak durhaka di dunia ini. Ampuni dosa kami kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami. Ya Allah, jika harus memilih ibunda kami yang harus mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Ya Allah, tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami. Tidak jarang lisan ini menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami.
Maafkan kami ya Rabb. Maafkan dari segala bentuk dosa yang telah kami perbuat di dunia ini. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu. Jangan kau tempel dosa kepada mereka karena perbuatan dosa kami di dunia ini. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah tiada, jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan tangan kami menggenggam kedua orang tua kami, menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuk ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang ada di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena ada nama manusia yang berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Karena ada manusia yang di malam ini kami merayakan hari kelahirannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu. Ya Allah, catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang berada di dalam tempat ini dan dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu. Ya Allah, yang kami belum dipertemukan jodoh, berikanlah kami jodoh yang saleh-salehah. Ya Allah, yang kami sudah berjodoh belum diberikan keturunan, berikanlah kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah, ya Ilahi wa Maliki, anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ini ya Allah. Maka kabulkan hajat dan doa kami ini ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang setelah berdoa membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali,
insya Allah doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرج إلهي نراك قبل الفنا والحنا يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب ضاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلح وسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Salawat Busyra hafal? Hafal? Baca semuanya yang keras ya. Yang baca ini salawat, insya Allah mudah-mudahan ini malam kita bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim Muhammadin Busyra salatan tubashir. Kurang keras. Wa muallimina wa talabatna min yaumina hadha illa yaumil. Baca semua sama-sama.
tangan semua sama-sama bijahi Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Sayyidana wa kafil Ya Rabbi bil balligh wa kafil lana. Hadrahnya berhenti, hadrahnya berhenti. Semua baca sama-sama. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil مولاي صل وسلم دائما أبدا على علامة أنا صالح إن syariat kan dihili Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'ah syani wa darajik afatayat ratal alamin Ya uhailal jod kaping telu asing bocah cilik-cilik ugo gawe baji kaping telu asing kaping papat ngamal anu ilmune dadi tanggung jawab ngamal ing ilmune Ya salamun alaik Ya Rabbi syani wa darajik afatayat ahlu baitil Mustafa tuhuri hum sifat zakiri ahlu baitil Mustafa hum sifat zakiri shubbi hubbil ajumi zuhuri مثل ما كجا أمتنا في طريقتهم من الفتن ربي فانفعنا وحدنا به
ومعافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفتي رات العالمين يا أحيل الجود. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada bahasa Al-Faqir yang keluar yang tidak membuat hati enak, dan dimohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Keluar semua daripada kebodohan Al-Faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.